Gawat, makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Innalillahi. Wahai Pak Prabowo, muncullah. Ibu di Samarinda pingsan dan meninggal dunia usai antri minyak goreng berjam-jam. Peristiwa seorang ibu kehilangan nyawa setelah antri minyak goreng kembali terulang di Kalimantan Timur. Kali ini, Rita Riani 49 tahun, warga kota Samarinda, Kalimantan Timur, terus menegang nyawa setelah mengantri berjam-jam di pusat grosir untuk mendapatkan minyak goreng. Menurut keterangan ipar korban, Mahadi 50 tahun, peristiwa berawal saat Rita berkeliling ke beberapa swalayan setempat untuk membeli minyak goreng Minggu 13 Maret. Setelah berkeliling, Rita kemudian ikut mengantri di salah satu pusat grosir yang berada di Jalan Awe Syahrani, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Ulu. Dari pagi, beliau antri di setiap swalayan itu. Nah, pas sampai di swalayan besar yang di air hitam itu, dia ambruk, kata Mahadi, Selasa 15 Maret. Rita pun langsung dibawa ke RSUD Awe Syahrani untuk mendapat perawatan. Namun, setelah sempat dirawat selama 2 hari, Rita meninggal dunia pada Selasa 15 Maret sekitar pukul 11 WITA. Berdasarkan informasi yang diterima, Rita diduga kelelahan akibat mencari hingga mengantri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng. Almarhumah Rita meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak. Semoga almarhumah diberikan di tempat yang terbaik. Amin. Netizen pun angkat bicara, camarkan, ini mesti salah kadrun. Antri minyak goreng sampai meninggal. Mana mungkin salah pemerintah, apalagi pejawabannya. Demikian gejolak hati geng Coro. Netizen lain membalas, Ilham Kholik, masalah krisis minyak goreng saja di Kaltim sudah makan beberapa korban jiwa. Padahal Kaltim lumbung sawit. Otaknya pada kemana para penguasa itu? Lah, kemudian mimpi mau bikin mega proyek? Sinting, kok kalian borong sendiri? Berita kedua, akhirnya Polri bakal usut pendeta Saifuddin yang minta Menak hapus 300 ayat Al-Quran. Polri menyatakan bakal melakukan pendalaman terkait pria mengaku pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta kepada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas agar 300 ayat di Al-Quran dihapuskan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, Direktorat Tindakan Pidana Cyber Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap dengan kemunculan video pria tersebut. Polri khususnya Dit Cyber Bareskrim akan mendalami isi konten video tersebut, kata Dedi saat dikonfirmasi Jakarta Rabu 16 Maret. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pernyataan pria yang mengaku pendeta Saifuddin Ibrahim meminta kepada Menteri Agama agar 300 ayat di Al-Quran dihapus bikin gaduh. Pihaknya pun meminta kepolisian turun tangan. Waduh, pernyataan Saifuddin itu bikin gaduh, bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu, saya minta kepolisian segera selidiki itu, ujar Mahfud di Jakarta. Mahfud meminta pihak kepolisian juga menutup akun YouTube pribadi dari Saifuddin. Pasalnya, akun tersebut dijadikan medium untuk menyebarkan konten-konten bernada sara dan provokatif. Kalau bisa, segera ditutup akunnya, karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba umat, katanya. Diberitakan sebelumnya, Saifuddin Ibrahim meminta Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk menghapus 300 ayat Al-Quran viral di media sosial. Menurutnya, ayat-ayat biang intoleransi dan radikalisme di tanah air. Berita ketiga, panas, Puan mulai berani. Skakmat Luhut, tolak penundaan pemilu 2024. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pemilu 2024 tidak akan diundur. Dia menegaskan, pemungutan suara akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, kata Puan saat berkunjung ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, Jakarta Pusat Selasa 15 Februari. Putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu menyatakan posisi DPR dalam menanggapi isu penundaan pemilu sudah final. Ia mengatakan,
bahwa jadwal pemilu 2024 sudah disepakati bersama. Pemerintah, DPR, dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024, kata Puan. Di tempat terpisah, Puan Maharani juga menyinggung klaim Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengaku memiliki big data terkait wacana penundaan pemilu 2024. Puan menyatakan bahwa big data yang dimiliki Luhut berbeda dengan data PDIP, di mana sebelumnya Luhut mengklaim 110 juta warganet mendukung wacana penundaan pemilu 2024, termasuk pemilih PDIP. Kalau di PDIP, kami punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan, ucap Puan Maharani di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Maret. Dan data kami, partai politik big juga, big data juga, imbuh Puan. Berita keempat, wahai Pak Gatot, jangan takut, jabatan Jokowi 2 tahun lagi. Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio mendapatkan pesan dan tantangan dari aktivis Syahganda Nainggolan untuk tidak takut menyuarakan kebenaran karena Joko Widodo tinggal 2 tahun lagi menjabat sebagai presiden. Hal itu disampaikan oleh Syahganda dalam video yang diunggah di akun YouTube Realita TV pada Minggu 13 Maret. Video ini merupakan acara pertemuan perhimpunan menemukan kembali Indonesia pada Jumat 11 Maret. Awalnya, Syahganda membahas soal tempat yang akan digunakan untuk pertemuan perhimpunan menemukan kembali Indonesia. Kalau besok teman-teman mau di tempatnya Bursah boleh, kalau Bursah menyediakan, atau di kami, di tempat Adi Masyardi boleh. Udah boleh. Saya udah bilang Pak Gatot Nurmantio kemarin. Saya bilang, Pak Gatot, di depan Adi, jangan takut-takut. Ini jabatan Jokowi udah 2 tahun lagi, ujar Syahganda. Bahkan, Syahganda juga mengaku sudah memberikan semangat kepada Ubaidillah Badrun, yang merupakan pihak pelapor dugaan KKN oleh anaknya Jokowi, Kaisang Pangarep dan Gibran Raka Buming Raka. Saya sudah bilang kemarin sama Ubed, Bet, lu kalau dipenjara sama Pak Jokowi, paling lama 2 tahun. Lah, karena kalau Pak Jokowi jatuh, lu pasti dibebaskan sama rezim baru, kata Syahganda. Karena menurut Syahganda, tidak ada rumusannya jabatan presiden diperpanjang seperti yang diinginkan oleh beberapa orang di lingkaran Jokowi. Gak ada Jokowi diperpanjang. Jadi saya katakan yang sama pada Pak Gatot. Pak Gatot, jangan takut-takut. Sekarang udah 2022. Kalau para penakut masih ngumpul, mampuslah bangsa ini, pungkas Syahganda.